Oke, selamat siang kepada pemirsa di rumah sekalian. Kembali kami hadir pada acara podcast pengentasan kemiskinan ekstrim masyarakat desa dengan saya Asmedi Prainangin, pendamping lokal desa Kecamatan Kutabulu di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Terkhusus saya bekerja mendampingi di Desa Siabang-Abang. Nah, kembali bersama saya Bapak Kepala Desa Siabang-Abang. Bapak, silakan Pak, perkenalkan namanya Pak. Ya, nah, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan diri saya dulu, nama saya Andalus Karokaro Subakti. Saya selaku Kepala Desa Sabangabang, Kecamatan Kutabulu, Kabupaten Karo, periode 2016 sampai 2022. Ya, oke, terima kasih Pak. Ya, kembali seperti yang kami utarakan pada awal tadi, maka kami hadir pada saat ini dalam acara podcast pengentasan kemiskinan ekstrim masyarakat desa dengan berbincang-bincang siang dengan Bapak Kepala Desa Siabang-Abang ini. Ya Pak, kami mau bertanya tentang masyarakat yang ada di desa Bapak. Pertanyaan kami pertama, masih adakah nggak masyarakat Bapak yang termasuk masyarakat miskin ataupun masyarakat Bapak yang terdampak kemiskinan ekstrim? Ya, di desa kita ini ya masih ada. Ya, pertanyaan kami selanjutnya Pak, apa program Bapak dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrim masyarakat di desa Bapak ini? Ya, yang pertama dulu bahwa masyarakat eh, yang terdampak kemiskinan ya, Ya, ini kita berdayakan dengan adanya bisa melaksanakan pembangunan jalan usaha tani, iya. maka ya mereka kita berdayakan lebih pekerjaan. Maksudnya program yang Bapak lakukan dalam rangka pembangunan jalan usaha tani, Bapak berdayakan masyarakat miskin di desa ini. Ya, salah satunya padat karya tunai. Padat karya tunai. Oke, yang lain Pak, program yang lain. Ya, kita mendirikan badan usaha milik desa. Pendirian BUMDes. Ya, pendirian BUMDes, badan usaha milik desa. Itu namanya badan usaha milik desa Leukrapat. Pulau Kerapat Simalem. Ya, kita memiliki 3 unit usaha. Oh, 3 Pak ya? Ya, yang pertama adalah unit usaha dapur umum dan badan usaha. Yang kedua, unit usaha simpan pinjam, P2K. P2K ya Pak. Baru yang ketiga ada unit usaha kesapotan sarana produksi pertanian. Jadi dengan adanya unit usaha BUMDes ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama yang pertama tadi unit usaha simpan pinjam. Ya. Bisa dikatakan ya masyarakat ataupun anggota itu semakin mudah untuk mendapatkan permodalan. Ya, Ya, jadi mereka bisa meminjam dan juga bisa menyimpan. oh ya. Baru yang kedua, unit usaha sapotan, kita menyediakan ya, usaha ini menyediakan alat-alat untuk pertanian. Oh ya, yang pertama benih ataupun bibit, baru pupuk, baru pestisida. Iya Pak. Ya, jadi dengan adanya unit usaha ini juga bermanfaat bagi masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat dengan mudahnya bisa mendapatkan sarana prasarana pertanian tadi. Yang dulunya sebelum ada ini masyarakat di sini ya, di kampung kita dia berbelanja ke kota kabupaten ataupun ke daerah yang lain. Iya. Jadi menambah ongkos ataupun biaya-biaya. Dengan adanya unit usaha ini mereka sudah bisa cepat mendapatkan, tidak mengeluarkan biaya lagi. Yang selain daripada BUMDes, apalagi program yang Bapak lakukan dalam rangka pengentasan
kemiskinan ekstrim yang ada di desa ini? Ya, sudah banyak kita lakukan. Juga kita lihat akhir-akhir ini Pak, bahwa eh, saya tahu masalah COVID-19 Iya, yang COVID-19. mana akibat COVID ini berdampak sekali terhadap kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun sosial begitu. Ya. Jadi dari segi ekonomi, ya artinya pemerintah desa kita memberikan bantuan berupa bantuan tunai atau BLT BLT ya. ya pada masyarakat yang terdampak COVID. Ya. Selain itu Pak, Selain itu juga kita programkan untuk pembangunan bidang kesehatan. oh ya, pembangunan bidang Jadi kesehatan. kita adakan posyandu lansia ataupun balita Oh, dengan memberikan makan tambahan kepada posyandu lansia lansia maupun balita. Juga kita pencegahan stunting. Oh, pencegahan stunting. Ya, Ya, Pak. Ya, Pak. Masyarakat ke situ, Pak. Selain itu Pak, Selain itu bahwa untuk mengatasi masalah kemiskinan ataupun kita berusaha bagaimana masyarakat kita bisa lebih sejahtera, karena mengingat bahwa daerah kita ini termasuk salah satu sentra produksi pertanian. oh iya Pak. Jadi dengan adanya pembangunan jalan usaha tani, maka masyarakat itu sudah banyak mendapatkan manfaat. Karena begini, karena pertanian kita ini dengan mudahnya dijangkau, ya, dijangkau oleh transportasi, maka makin banyak di situ memakai pupuk kandang atau pupuk organik. Itu sudah Ya. dijangkau ke sentra-sentra pertanian. Berarti kembali tambahnya dengan pembangunan jalur usaha tani juga, Ya, maka masyarakat dalam memperoleh ataupun mendapatkan pupuk kompos bisa langsung diantar ke lahan pertanian tanpa langsir dari desa gitu Pak. Iya Pak. Jadi hasilnya bisa lebih meningkat dan juga untuk biaya operasional juga semakin kecil. Ya. Terus satu lagi Pak, di bidang pertanian yang lain atau ada program yang lain Pak yang Bapak anggarkan? Ya, program yang lain ya seperti tadi saya katakan bahwa kita juga anggarkan untuk ketahanan pangan. Oh, ketahanan pangan. Ya. Jadi yang kita sediakan bibit jagung, serta herbisida. Berarti di bidang ketahanan pangan, Bapak juga telah menganggarkan pengadaan bibit jagung dan obat herbisida. Ya. Gitu Pak ya. Selain itu, berarti dari beberapa program yang Bapak paparkan, yang pertama pembangunan jalan usaha tani, ya. Salah satunya dapat menambah pendapatan masyarakat melalui adanya pembangunan itu dengan cara bisa bekerja di dalam pembangunan itu. Ya. Yang kedua kita libatkan. Yang kedua masalah BUMDes. Yang ketiga masalah UP2K. Yang keempat tentang pembangunan kesehatan masyarakat, lansia dan balita. Yang selanjutnya tadi masalah pengadaan bibit jagung dan herbisida. Menurut hasil ataupun grafik yang ada di desa ini, bagaimana menurut pengamatan Bapak? Apakah ada penurunan atau apakah tetap begitu saja angka kemiskinan ekstrim yang ada di desa ini, atau ada kenaikan? Ya, saya lihat ini sudah mengalami penurunan secara signifikan. Iya. Jadi harapan saya ke depan itu berkesinambungan ya, dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat bisa dimanfaatkan
oleh masyarakat ini demi kesejahteraan masyarakat. Jadi harapan Bapak, maka program ini tetap dilanjutkan. Oke. Ya, jadi kami dari tenaga pendamping yang telah hadir pada saat ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak karena telah memberikan waktu ataupun meluangkan waktu dalam acara podcast pengentasan kemiskinan ekstrim masyarakat desa ini, Pak. Besar harapan kita ya Pak ya, supaya program ini tetap berlanjut dan masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari hadirnya dana desa di desa kita. Ya, sekian dan terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak.